Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi waffaqal mukhlisina lahu bi fi'li ma amarahum min ta'atih wa tarki ma nahahum an ma'siyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju bihal wusula ila karimi hadratih. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mukhtaru min baini bariyatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa itratih. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Inayah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa hadir berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu agama dan petuah-petuahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada sifat yang perlu kita hiasi hati kita, dan sifat ini hukumnya wajib kita hiasi. Itulah sifat keikhlasan. Saya katakan keikhlasan itu sifat karena dia adanya di dalam hati, bukan diucapkan. Nggak perlu kita ucapkan saya ikhlas begitu. Yang penting sikap hati kita ketika berbuat baik harus ikhlas. Saudara, ikhlas ini kan nyawa dari segala perbuatan. Perbuatan baik tidak akan diterima bila mana tidak ada nyawanya. Bahkan digambarkan perbuatan baik itu jadi bangkai lantaran hilang ruhnya. Itulah keikhlasan. Jadi keikhlasan ini sangat penting di dalam segala perbuatan baik kita. Kalau perbuatan jelek udah nggak butuh keikhlasan, karena emang udah jelek, udah ditolak saudara-saudara. Ini yang butuh keikhlasan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik belum tentu jadi baik bila mana tidak ikhlas. Supaya baik perbuatan baik itu, maka mesti sikap hati kita ketika berbuat baik itu mesti ikhlas. Saudara, ada beberapa definisi tentang ikhlas. Saya nukil apa yang tersebut di dalam kitab Dalilul Falihin karangan Syekh Ibnu Allan. Beliau mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amali an mulahazatil makhlukin. Ikhlas itu yaitu memurnikan perbuatan baik kita dari perhatian manusia. Ikhlas adalah memurnikan, membersihkan. Ketika kita berbuat baik, membersihkan dari perhatian manusia. Perhatian ini macam-macam. Bisa perhatian itu berbentuk penghormatan. Jadi kita bersihkan hati kita dari ingin dihormati ketika berbuat baik. Bisa jadi perhatian manusia yaitu kita ingin pujian. Maka kita harus jauhkan ketika berbuat baik dari ingin dipuji. Atau ingin namanya tenar dan kesohor. Itu pun saudara-saudara sifat yang buruk yang disebut riya. Maka seseorang dikatakan ikhlas ketika berbuat baik bila mana
Tidak ada di hatinya keinginan-keinginan mendapat perhatian dari manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, keikhlasan ini bertingkat-tingkat. Jadi keikhlasan ini bukan satu macam saja. Dia ada 3 macam keikhlasan. Yang paling tinggi adalah keikhlasan para nabi dan para rasul. Itu keikhlasannya bukan main murninya. Mungkin kita sebagai orang awam nggak bisa seperti mereka. Keikhlasan para nabi dan para rasul yaitu dia ketika beribadah semata-mata untuk melaksanakan hak penyembahan. Hak dari Allah untuk disembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta wajib disembah. Nah, seorang rasul dan seorang nabi dia menyembah kepada Allah dengan total. Enggak ada keinginan-keinginan. Enggak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Baik keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat, lebih-lebih keuntungan dunia. Jadi ketika mereka berbuat baik, itu mereka enggak mengharapkan mendapatkan keuntungan akhirat seperti sorga, ataupun keuntungan akhirat supaya dijauhkan dari neraka. Enggak ada itu. Apalagi keuntungan dunia, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin terkenal, tidak ada sama sekali. Jadi semata-mata tuh mereka ketika beribadah karena Allah saja. Enggak ada tujuan-tujuan, baik tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. Yang memang para rasul kan udah dijamin masuk surga. Jadi mereka itu memang enggak adalah keinginan untuk mendapatkan yaitu ketenaran kah atau pujian kah atau keinginan surga, karena sudah dijamin. Dan mereka pun maksum, terpelihara dari dosa. Jadi ketika mereka terpelihara dari dosa, jadi mereka betul-betul bersih. Ibadahnya melulu karena Allah, melulu untuk melaksanakan hak penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saudara-saudara, ini diceritakan oleh Aisyah. Ya, Aisyah itu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail." Aisyah bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang tahajud hatta tatafattara qadama, sampai-sampai kakinya bengkak karena begitu banyak sholatnya. Maka berkata Aisyah, "Faqultu lahu, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasul, kenapa engkau perbuat yang demikian? Bukankah engkau telah diampunin dosa-dosa kamu, baik yang lalu dan yang akan datang? Bahkan Rasul seperti Nabi Muhammad enggak punya dosa begitu. Apa jawab Nabi ketika Aisyah merasa enggak kasihan atau enggak tega terhadap suaminya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang tahajud begitu banyak sampai-sampai kakinya bengkak. Nah, beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nabi beribadah banyak, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka, tapi semata-mata ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kita tahu Nabi Muhammad SAW nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Mulai nikmat yang paling tinggi, itulah nikmat kenabian. Beliau diangkat jadi Rasul, itu nikmat paling besar. Ya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Beliau ingin bersyukur kepada Allah, ingin melaksanakan hak penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau beribadah begitu banyak tanpa mengharapkan tujuan-tujuan seperti mengharapkan surga ataupun dijauhkan dari neraka. Itu saudara-saudara ikhlas tingkat tinggi. Ikhlas para rasul, diantaranya ikhlas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhlas nomor 2. Ini nampaknya ikhlas kita ini. Ya.
Nah, ikhlas nomor 2 yaitu ayya'mala lillahi liyu'tiyahu al-hududul akhirah. Seseorang berbuat kebaikan karena Allah. Ini karena Allah tetap tidak hilang ini, mesti. Jadi ikhlas nomor 2, dia berbuat baik karena Allah, tapi ada maunya. Liyu'tiyahu al-huzuzul akhirah. Dia ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Seperti kalbi'ad minan nar. Seperti keuntungan akhirat agar dijauhkan dari neraka. Seperti wa idkhalihil jannah. Keuntungan akhirat supaya dimasukkan ke sorga. Seperti wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha. Agar diberikan kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan di dalam sorga. Jadi kita ini ketika berbuat baik, anggaplah ketika kita sholat Jumat, pasti kita karena Allah. Nggak ada ingin dipuji, nggak ada ingin dihormati, nggak ada ingin disanjung. Tapi kita mau juga agar Allah ampunin dosa kita. Dengan sholat Jumat, agar Allah nanti menjauhkan kita dari siksa neraka. Agar Allah memberikan kita sorga dan kenikmatannya. Itu saudara-saudara keuntungan akhirat. Itu masih dibolehkan. Masih dibenarkan. Masih dalam kerangka ikhlas. Walaupun ikhlas nomor 2. Lagi kita nggak bisa ikhlas nomor 1. Kita bukan nabi. Kita banyak dosa saudara-saudara. Kalau dibanding-bandingkan ibadah sama dosa, nampaknya banyak dosa. Kita mengaku kepada Allah demikian. Waktu kita berbuat baik, yang paling pokok agar Allah ampunin dosa kita. Ada maunya saudara-saudara, agar Allah jauhkan dari neraka. Kita nggak mampu di neraka saudara-saudara. Dan agar Allah berikan sorga. Nah ini semua masih digolongkan ikhlas. Saudara, ini ada buktinya ya. Seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seseorang datang. Kemudian dia berkata, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Nabi, beritahu saya perbuatan yang membuat saya masuk surga. Dia meminta ditunjuki perbuatan agar masuk surga. Berarti ada maunya, kemauan akhirat ini. Tidak apa-apa saudara-saudara, Nabi benarkan. Maka Nabi jawab ini, qala ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Kamu ingin masuk surga, syaratnya yaitu sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan. Jangan pernah menyekutukan Allah. Pengertian menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah seperti Allah. Artinya kan Allah kita tahu yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan keamanan, yang memberikan kesembuhan. Segala sesuatu Allah yang berikan. Kemudian kita yakinin. Misalnya para hadirin, saya punya keris. Saya bilang keris ini memberikan keamanan kepada saya. Nah inilah musyrik saya. Karena menduakan Tuhan. Yang benar kan yang memberikan keamanan kepada kita adalah Allah. Terus kita yakinin bahwa keris memberikan keamanan. Bukan gak boleh punya keris, silakan punya keris 10, 20, biar banyak pun gak apa-apa. Yang penting tidak ada keyakinan bahwa sesuatu seperti keris berpengaruh seperti pengaruhnya Allah. Ini sekedar contoh, ya. Anda bisa mengembangkan itu. Jadi itu yang paling pokok. Kalau seseorang ahli ibadah tapi menyekutukan Allah, ibadahnya nggak diterima saudara-saudara. Dan selama-lamanya di neraka dia digolongkan seperti orang kafir. Masih lebih ringan seorang beragama Islam tidak menyekutukan Allah walaupun dia membunuh, walaupun dia berzina. Itu masih lebih ringan ketimbang dosa menyekutukan Allah. Itu paling parah. Maka disebutlah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa menyekutukan Allah, dosa kezaliman yang paling besar. Jadi kembali kepada hadis, tadi seseorang meminta kepada Nabi penjelasan agar dia masuk surga. Nabi jawab, ta'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kamu laksanakan salat. Yang ketiga, Nabi jawab, wa tu'tiz zakat, bayar zakat kalau memang wajib bayar zakat.
Kemudian watasilur rahim, sambung hubungan silaturahim. Ini yang pokok-pokok Nabi jelaskan kalau ingin masuk surga. Jadi saudara-saudara, seseorang beribadah dengan tujuan ingin masuk surga, ini ikhlas juga. Dibolehkan, walaupun ada keinginannya, keinginan keuntungan akhirat. Yang ketiga saudara-saudara, ini ikhlas paling bawah. Setelah itu nggak ada lagi dah keikhlasan. Nggak ada ikhlas nomor 4. Yang ada malah riya, saudara-saudara. Ikhlas nomor 3 yaitu ayya'mala lillahi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan. Seseorang berbuat baik juga karena Allah. Itu karena Allah nggak bisa dipisahkan itu. Kalau pengen ikhlas. Tapi ada tambahannya. Di samping dia beribadah karena Allah, ada keinginannya yaitu liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan. Dia ingin mendapatkan keuntungan dunia. Kalau tadi keuntungan akhirat, ingin dapat surga, dijauhkan dari neraka. Nah, ada nih orang berbuat baik untuk mendapatkan keuntungan dunia, tapi keuntungan dunia yang dibolehkan. Kalau keuntungan dunia yang dilarang seperti saya berbuat baik ingin dipuji. Itu ingin dipuji keuntungan dunia, hukumnya haram. Merusak ibadah saya disebut riya. Saya berbuat baik supaya orang kenal diri saya. Juga begitu, itu keuntungan dunia yang enggak dibenarkan. Ada nih keuntungan dunia yang dibenarkan seperti kata si'atir rizki wa daf'il mu'dhiyat. Seperti dia berbuat baik ya dengan tujuan supaya diluaskan rezekinya. Supaya tolak bala, dijauhkan dari bencana. Nah, ini boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja seseorang beribadah seperti misalnya ibadah zakat, ya, ibadah sedekah. Dia mengharapkan dengan sedekah ini, walaupun dia karena Allah niatnya, juga dia ada keinginan supaya rezekinya Allah luaskan. Boleh saudara-saudara. Ya. Kemudian wadaf ilmu dziyat, supaya tolak bala. Nggak ada yang mengganggu, supaya hartanya dipelihara oleh Allah. Dikeluarin tuh zakat, dia bersedekah banyak. Itu saudara-saudara tujuan yang masih baik. Walaupun ikhlas nomor 3 dan saya bilang masih lumayan. Ini di dalam hadis dikatakan hasinu amwalakum bizzakat. Ada hadisnya mengatakan demikian. Hasinu amwalakum bizzakat. Bentengi harta kamu dengan bayar zakat. Harta yang kita miliki wajib kita zakatin. Dengan harapan, dengan niat, mudah-mudahan itu harta dibentengi oleh Allah, dipelihara, tidak terganggu, tidak terjadi bencana-bencana. Kemudian Nabi lanjutkan hadisnya, wadawu mardakum bis sodaqah. Obatin orang yang sakit dengan sedekah. Ya berobat dengan ke dokter, dengan herbal, boleh-boleh saja. Tapi ada nih cara Nabi, kita bersedekah dengan niat supaya Allah berikan kesembuhan. Tetap sedekahnya lillah, tapi ada maunya supaya Allah berikan kesembuhan. Hukumnya boleh saudara-saudara. Ikhlas ini ikhlas nomor 3. Ya. Contoh yang lain, ada hadis yang berbunyi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Seseorang ingin pergi jauh musafir, dia ingin selamat dalam perjalanan, lebih-lebih naik pesawat terbang. Ya, maka dia bersedekah dulu sebelum berangkat dengan harapan mudah-mudahan selamat di perjalanan. Itu pun masih ikhlas saudara-saudara. Itu pun masih ikhlas, hanya saja ikhlas nomor 3. Nah selain itu nggak ada lagi dah keikhlasan. Nomor 4 adalah riya. Apa riya? Riya lawan keikhlasan. Keikhlasan lawan daripada riya. Hadirin, ada hadis qudsi firman Allah yang berbunyi ana agnas syuraka anisyirk. Saya ini paling gak butuh kata Allah dari persekutuan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya paling gak butuh dengan persekutuan. Maksudnya persekutuan dalam tujuan dia berbuat baik dengan tujuan supaya dipuji. Dia berbuat baik supaya namanya tenar. Nah ini persekutuan dalam tujuan. Allah berfirman, ana agnas syuraka anisyirk. Saya ini paling gak butuh dari persekutuan.
Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang berbuat kebaikan kemudian ia sekutukan dalam tujuan seperti riya, ya. Allah berfirman taraktuhu wa syirkah, Allah akan tinggalkan perbuatan tersebut kepada orang yang disekutukan. Artinya nggak ada pahalanya. Allah akan berfirman, mintalah pahala kepada orang tersebut, kepada manusia yang kamu harapkan dari mereka pujian. Minta kepada mereka pahala. Dari saya nggak ada. Nah, ini untuk menggambarkan orang yang riya, ya, yang tidak ikhlas, itu sama sekali ditolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di hadis yang lain, riwayat Imam Nasai, yang berbunyi, innallaha la yaqbalu illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan baik kecuali bila mana didasari keikhlasan. Wabtughiya bihi wajhu, dan semata-mata tujuannya karena Allah. Terakhir, hadis Nabi yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskanlah perbuatan-perbuatan kamu. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal a'mal, tidak menerima dari perbuatan-perbuatan baik illa ma khalasalah, kecuali bila mana didasari keikhlasan. Keikhlasan, ingat, sifat ada di hati, bukan di mulut. Nggak perlu kita bilang saya ini ikhlas, nggak perlu, saudara-saudara. Ada di hati kita. Maka dari itu perbaiki hati kita supaya dibuang keinginan-keinginan yang buruk, sifat-sifat riya dibuang, kemudian dihiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji seperti keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.